Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Utama dengan nomor induk mahasiswa 017251062. Saat ini saya berstatus mahasiswa RPL di Universitas Ngediwaluyo Semarang, jurusan S1 Keperawatan. Saat ini saya akan membuat video tentang analisis nilai dan konsep keperawatan di tempat saya bekerja untuk mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Dari nilai falsafah yang diterapkan di tempat saya bekerja itu ada nilai empati dan nilai profesionalisme. Untuk nilai empati dan kemanusiaan, nilai ini sangat kuat diterapkan di ruangan tempat saya bekerja karena pasien dengan penyakit paru sering mengalami kondisi kronis seperti sesak nafas dan ketergantungan oksigen, sehingga membutuhkan perhatian dan empati tinggi dari perawat pastinya. Upaya pimpinannya dalam nilai empati ini yaitu memberikan motivasi pada setiap briefing pagi ya, agar pelayanan dilakukan dengan hati dan empati, mengingatkan juga terhadap perawat untuk selalu menenangkan pasien yang cemas atau sesak dengan komunikasi terapeutik. Untuk nilai kedua itu adalah nilai profesionalisme, di mana perawat di tempat saya bekerja itu selalu ditekankan untuk mematuhi SOP, menjaga keselamatan pasien dan melakukan asuhan keperawatan sesuai standar keperawatan. Upaya pimpinan itu selalu mengadakan supervisi rutin untuk memastikan tindakan keperawatan sesuai dengan standar, melaksanakan pelatihan berkala terkait penanganan pasien paru dan infeksi menular, juga memberikan umpan balik langsung agar perawat terus meningkatkan mutu pelayanan. Untuk yang kedua itu menjabarkan spesifik dari 4 konsep utama paradigma keperawatan. Konsep yang pertama ada manusia. Penerapannya untuk di ruang paru RSUD Plasma adalah pasien dipandang secara holistik. Berarti bukan hanya dari aspek fisik seperti sesak nafas, tapi juga dari aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Perawat mampu berperan membantu pasien agar mampu beradaptasi dengan penyakit kronisnya. Yang kedua, konsep lingkungan, di mana ruangan dijaga bersih, ya, memiliki ventilasi yang baik, menggunakan alat pelindung diri APD sesuai standar karena sebagian pasien menular seperti TB paru. Lingkungan sosial juga dijaga dengan hubungan yang baik antara perawat, pasien, dan keluarga. Konsep yang ketiga ada konsep kesehatan. Kesehatan ini selalu dipandang sebagai keadaan dinamis antara sehat dan sakit. Tujuan perawatan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien pastinya, dan mencegah komplikasi melalui terapi oksigen, edukasi, dan dukungan emosional. Terus yang keempat ada konsep keperawatan. Di sini kami bisa berperan sebagai caregiver ya, perawat berperan sebagai caregiver, edukator, dan advokat pasien. Jadi kami tidak hanya memberikan tindakan, tetapi juga edukasi tentang pengobatan dan pemberian nutrisi dan juga pencegahan penularan penyakit paru. Terus yang ketiga ada identifikasi teori keperawatan yang diterapkan di tempat saya bekerja. Dijelaskan itu dijelaskan ada grand teori yang paling menonjol. Untuk grand paling menonjol yang kami terapkan adalah biasanya terapkan Virginia Henderson atau NEAT teori. Teori ini menekankan kami untuk membantu pasien memenuhi 14 kebutuhan dasar manusia ya di ruangan kami. Teori ini di ruangan kami tampak pada perawat kami selalu membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan oksigenasi, istirahat, kebersihan diri, dan juga kenyamanan, terutama bagi pasien yang sesak berat ya. Untuk teori middle range-nya, teori yang sering kami gunakan di tempat saya bekerja itu adalah Jit-Watson Caring Theory. Penerapan ini untuk membangun hubungan empatik dan humanistik dengan pasien paru yang kronis dengan menghargai nilai spiritual dan emosional pasien. Jadi kepercayaan pasien itu selalu kami hargai ya. Terus untuk middle range juga ada teori comfort theory, diterapkan untuk manajemen kenyamanan pasien. Sesak
untuk nyaman pasien yang sesak atau batuk berat, misalnya dengan mengatur posisi seperti memberikan posisi semi volar, juga memberikan dukungan emosional dan memastikan lingkungan di sekitar nyaman untuk pasien. Yang ketiga, menjelaskan teori yang selalu digunakan dengan yang praktikal teori yang selalu digunakan, itu kami gunakan Hildegard Peplau atau teori hubungan interpersonal. Ini kami terapkan untuk komunikasi terapeutik terhadap pasien maupun keluarga untuk membangun kepercayaan pasien untuk menjalani terapi jangka panjang, apalagi pasien-pasien TB paru ya, harus minum obat kurang lebih selama 6 bulan, bahkan bisa lebih daripada 6 bulan. Terus teori lingkungan atau Florence Nightingale, ini teori kami terapkan untuk menjaga kebersihan ruangan, sirkulasi udara dan ventilasi agar mencegah infeksi silang. Jadi petugas kebersihan di ruangan kami selalu standby ya untuk selalu menjaga kebersihan. Terus juga jangan lupa untuk kami selalu mengedukasi pasien dan juga keluarga untuk juga menjaga kebersihan. Terus self care teori, ini kami terapkan untuk memberikan edukasi terhadap pasien TB misalnya, dan juga PPOK agar mampu melakukan perawatan diri di rumah, misalnya penggunaan obat rutin dan teknik batuk efektif. Sekian penjelasan dari saya. Harapan saya semoga dengan penerapan nilai dan teori keperawatan ini, saya berharap pelayanan di ruangan tempat saya bekerja saat ini bisa semakin bermutu dan berfokus pada pasien dengan penuh simpati dan juga empati. Sekian video ini saya buat, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan sedikit penjelasan terhadap teman-teman semua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.